Gubernur Kabupaten Buleleng bersama rekan saya. Silakan perkenalan Ibu. Perkenalkan, nama saya Fadila Taliba, saya mengajar di kelas 3. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan melakukan supervisi akademik, yaitu praobservasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Agus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak Agus kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Ibu ya. Nah, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya Ibu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya. Kita mulai saja Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya, tujuan dari pembelajaran kali ini apa yang Ibu akan capai? Oke, saya di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengenali keberagaman hewan yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui bahwa anggota tubuh hewan itu memiliki bentuk yang berbeda. Ya, jadi Ibu Oleh itu memiliki dua tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Yang pertama itu siswa mampu mengenali keragaman hewan sekitar kita ya. Kemudian yang kedua itu siswa mampu mengetahui bahwa memiliki bentuk tubuh yang berbeda seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua Ibu, pembelajaran Ibu nantinya di area mana, apa yang Ibu akan ingin kembangkan? Oke, yang ingin saya kembangkan di sini ada 2 Bapak, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan dan juga sosial. Di mana yang kognitif itu tadi sudah disebutkan siswa mampu menunjukkan keberagaman hewan yang ada di sekitar lingkungan, kemudian mampu membedakan bentuk tubuh hewan, dan dari ranah sosial siswa mampu menyampaikan pendapat dalam bentuk kelompok. Ya, jadi Ibu itu memfokuskan 2 ya, ranah kognitif dan ranah sosial. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Saya akan menggunakan strategi saintifik di mana berdiferensiasi proses. Jadi nanti saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan mereka dalam menerima pembelajaran. Ya, jadi Ibu menggunakan strategi pendekatan saintifik ya Ibu ya. Kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Jadi nanti proses pembelajarannya itu secara berkelompok Ibu ya. Ya, kemudian Ibu ya sangat luar biasa sekali Ibu persiapan yang Ibu dalam pembelajaran Ibu ya, dengan menggunakan pendekatan saintifik ya. Kemudian proses pembelajarannya berdiferensiasi ya, biar mana anak nanti akan diajak secara berkelompok seperti itu ya. Nah, kemudian Ibu, media apa saja yang Ibu akan gunakan dalam pembelajaran nanti? Mungkin saya akan menggunakan media seperti laptop, proyektor, kemudian ada LKPD dalam bentuk gambar. Jadi Ibu itu menggunakan media pembelajaran ya, seperti bisa menggunakan laptop, kemudian LCD ya, kemudian media gambar seperti itu ya. Nah, itu untuk dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Pelaksanaannya ini pembelajaran IPA mungkin akan dilakukan di minggu depan. Minggu depan ya. Jadi Ibu mengharapkan minggu depan ya Ibu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu ya. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan lancar sehingga tidak ada halangan suatu apapun Ibu ya. Dan apa yang Ibu harapkan akan terlaksana dengan baik nantinya. Ya Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Demikian percakapan observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik ya. Dan akhir dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Yakinkan Indonesia maju, yakinkan Indonesia maju. Terima kasih untuk sudah mendampingi dulu. Kemudian sudah berkenan dengan saya sebagai guru penggerak dulu ya. Ibu, seperti yang kita sebutkan kemarin ya, bahwasanya hari ini kita akan melakukan coaching ya. Apa yang terakhir yaitu pasca observasi ya. Dulu dia sudah pernah observasi ya, observasi dan observasi ya. Kita lakukan di
awalnya sudah, kemudian kita sudah melakukan observasi, dan hari ini kita melakukan pasca observasi. Nah, apa itu? Karena kita sudah lihat observasi waktu ini. Nah, kira-kira Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah saya berbuat observasi? Perasaan saya ya senang Pak Agus, karena selama pembelajaran tuh anak-anak juga merasa sangat antusias dalam pembelajaran yang sudah direncanakan, kayak pembelajaran berinisiasi kemarin itu. Berarti anak-anak itu antusias ya, seperti yang dampingi waktu ini, bahwasanya yang suruh aku dampingi membuat aja berinisiasi. Nah, kemudian Ibu kira-kira ya setelah saya berobservasi, apakah Ibu itu sudah sesuai dengan cara mengajarnya? Ya, seperti yang sudah direncanakan dalam modul pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan kemarin. Baik, ya kemudian juga setelah saya observasi, kemudian bahwasanya modul yang Ibu sampaikan ke saya sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, ya sudah sesuai dengan urutannya. Kemudian anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, kemudian anak-anak itu sudah antusias dalam pembelajaran ya. Nah, kemudian Ibu hanya saja catatan saya nanti ke depannya sebelum Ibu mengajarkan ada namanya teknik mindfulness. Sebelum belajar itu kita bisa menerapkan teknik mindfulness, artinya merenung. Nah, ya itu dan Ibu bisa terapkan teknik mindfulness itu, karena itu sangat bagus. Nih. Nah, kemudian Ibu dari Ibu mengajar waktu ini, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan kemarin. Anak-anak juga aktif dalam pelajaran, juga tidak ada kendala apa-apa. Berarti sudah berjalan lancar ya, sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan seperti itu. Nah, jadi itu ada 4 profesi guru yang kita punya. Jadi kira-kira mana yang dimaksud? Kalau dari saya sendiri, saya ingin mengembangkan dari kompetensi pedagogiknya Pak, karena menurut saya pengetahuan saya tentang strategi pembelajaran seperti itu masih kurang, masih perlu dikembangkan lagi. Berarti jadi yang dikembangkan teknologi ya, di strategi pendekatan pembelajaran juga Pak, seperti itu. Karena saya masih merasa kurang, masih perlu dipelajari lagi. Ya, Kak Ibu, berarti Ibu sudah menyampaikan bahwasanya yang perlu dikembangkan seperti pedagogi seperti strategi pembelajaran. Artinya misalnya mungkin setelah itu Ibu bisa mempelajari terkait dengan strategi pembelajarannya, supaya sehingga anak-anak itu bisa nantinya kedepannya bisa belajar lebih aktif lagi. Tapi jangan waktu ini sudah sangat aktif, sudah Ibu menambahkan video pembelajaran, kemudian diajak bermain game sambil bermain, kemudian anak-anak antusias ke depan seperti itu sudah sangat luar biasa. Sekarang tinggal meningkatkan bagaimana di kelas 3 itu bisa anak-anak itu juga antusias belajar. Sudah bagus sekali itu. Baik Ibu, itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Di pasca ini itu, dan terima kasih kepada Ibu sudah mendampingi kami dalam kursi pada hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih.